Terus ada beberapa cara Kak sebenarnya untuk tahu dan menghitung berat badan ideal. Nah, tapi ada satu formula yang sangat terkenal nih dari Broca modifikasi. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Perkenalkan, saya Zaidan, mahasiswa profesi dietitian IPB University. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas tentang hal yang menarik, yaitu gimana sih cara untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal dengan tujuan untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner atau PJK. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, comment, share, dan subscribe channel Lini Sehat ya. Oke, nah di episode kali ini tentunya aku nggak sendirian dan akan ditemani oleh dua narasumber kece kita pada episode kali ini, yaitu ada Kak Aditya dan juga Kak Meriska. Halo Kak Aditya dan Kak Meriska. Halo Kak Zaidan. Halo sahabat sehat semua. Perkenalkan, saya Meriska Yania dan ini rekan saya Aditya Kusmaningrum. Kami berdua mahasiswi pendidikan profesi dietitian IPB University. Oke, terima kasih Kak Aditya dan juga Kak Meriska sudah hadir di Lini Podcast di episode kali ini. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan tadi di awal ya Kak ya, kita akan ngebahas tentang penyakit jantung koroner. Kenapa sih kita harus bahas penyakit jantung koroner? Karena ternyata berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018 terdapat peningkatan nih prevalensi penyakit jantung koroner khususnya di rentang usia 15-59 tahun. Di tahun 2013 ternyata ada 0,5% prevalensi PJK dan di 2018 meningkat menjadi 1,5%. Dan ternyata kalau dari segi angka sih sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi kalau untuk kejadian ini cukup besar ternyata. Nah, karena itu aku tertarik nih untuk ngebahas terkait PJK ini, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner. Mungkin sahabat sehat ada yang belum tahu ataupun ada yang udah tahu tapi pengen kita gali lebih dalam. Dan ini Kak, katanya ada hubungan nih antara status gizi dengan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, kalau dari Kak Meriska, boleh dong sharing ke sahabat sehat semuanya nih. Oke, jadi gini ya Kak Zaidan, untuk pengertian sendiri, apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner itu? Jadi penyakit jantung koroner atau kita singkat sebagai PJK itu merupakan gangguan fungsi jantung yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner akibat penumpukan plak dalam dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah yang kaya akan oksigen dan juga nutrisi ini jumlahnya berkurang ke dalam otot jantung. Nah, untuk apakah ada gitu ya kaitan antara status gizi dan juga penyakit jantung koroner ini? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih Kak, apa sih faktor resiko yang dapat menyebabkan PJK ini. Untuk faktor resiko sendiri itu kita bagi dua ya Kak, antara lain yaitu faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan juga faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu terdiri atas usia dan juga jenis kelamin, kemudian ada riwayat hipertensi, riwayat dislipidemia atau kolesterol tinggi, serta riwayat penyakit keluarga atau genetik. Sedangkan untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi ini terdiri atas gaya hidup seperti kebiasaan merokok, kemudian kebiasaan mengonsumsi alkohol, diet yang kurang sehat atau kurang baik, kurang aktivitas fisik, serta yang terakhir ini nih Kak, yang tadi jadi pertanyaan Kak Zaidan, yaitu status gizi seseorang. Nah, tapi untuk mengetahui status gizi kita apa, itu kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu berat badan ideal dan juga IMT. Nah, untuk pengertian berat badan yaitu jumlah total massa tubuh seseorang. Biasanya ini terdiri atas air, lemak, otot, tulang, dan juga organ. Nah, untuk dapat mengetahui berat badan kita, itu kita bisa mengukurnya menggunakan timbangan nih Kak. Tentunya timbangan ini timbangan yang sudah dikalibrasi agar hasilnya bisa lebih akurat. Kemudian untuk berat badan ideal atau BBI itu merupakan berat badan yang dianggap sehat dan juga optimal untuk seseorang berdasarkan tinggi badan, jenis kelamin, dan juga faktor lain seperti usia. Nah, untuk BBI sendiri itu dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan apakah seseorang sudah memiliki kebutuhan gizi yang sesuai dengan berat badannya tanpa terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Nah, adapun untuk IMT atau kita kenal sebagai indeks massa tubuh atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut body mass index, itu merupakan suatu pengukuran standar yang dapat kita gunakan untuk mengetahui status gizi kita termasuk dalam kategori kurang, normal, berlebih, ataupun obesitas. Begitu Kak Zaidan. Oke, ini ternyata beda ya Kak antara berat badan ideal dan juga tadi indeks massa tubuh ya Kak ya?
Iya, betul. Oke, nah tadi udah dijelasin ya sahabat saya terkait perbedaannya. Nah, di sini aku pengen tahu nih. Sekarang dari Kameriska kita beralih ke Kak Adit. Nah, kalau Kak Adit, aku pengen tahu apa sih manfaatnya kita tahu berat badan ideal dan juga indeks massa tubuh kita dan gimana sih cara mengukurnya nih, Kak? Jadi, kita perlu tahu BBI agar kita dapat mendeteksi peningkatan resiko penyakit tertentu, Kak. Karena orang dengan berat badan ideal tentu memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami penyakit yang berkaitan dengan kelebihan berat badan seperti jantung koroner dan diabetes mellitus. Nah, sedangkan manfaat untuk kita tahu IMT agar kita tahu nih status gizi kita ini termasuk kurang, normal, berlebih, atau malah obesitas. Tapi IMT ini tidak dapat mengukur komposisi tubuh, Kak, seperti peningkatan massa otot dan massa lemak. Jadi pada kasus tertentu seperti atlet dengan yang massa ototnya tinggi, itu IMT tidak dapat memberikan indikasi yang akurat. Nah, terus ada beberapa cara, Kak, sebenarnya untuk tahu dan menghitung berat badan ideal. Nah, tapi ada satu formula yang sangat terkenal nih dari Broca modifikasi. Formulanya itu untuk laki-laki 90% dikali tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Sedangkan untuk perempuan 85% dikali tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Tapi ada catatan penting nih untuk laki-laki yang tinggi badannya kurang dari 160 cm dan wanita kurang dari 150 cm, itu formulanya hanya menjadi tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Nah, biar sahabat sehat semakin paham nih, kayaknya kita perlu mencontohkan deh, Kak, gimana cara menghitung berat badan ideal. Untuk tinggi badan Kak Zaidan yang terakhir itu hasil pengukurannya berapa ya, Kak? Tinggi badan aku yang terakhir itu di 162 cm, Kak. Oke, berarti jika diaplikasikan dengan formula Broca menjadi 90% dikali 162 dikurang 100 cm dikali 1 kg didapatkan hasil 55,8 kg. Selanjutnya untuk IMT nih, Kak, atau untuk kita tahu status gizinya kita. Nah, itu formulanya berat badan dalam bentuk kilogram dibagi tinggi badan dalam bentuk meter dikuadratkan. Nah, tadi kan tingginya 162 cm ya, Kak. Untuk berat badan terakhir hasil pengukurannya berapa, Kak? Kalau berat badan aku yang terakhir tuh di 58 kg, Kak. Nah, berarti kalau diaplikasikan dalam rumus, berat badan dibagi tinggi badan itu menjadi 58 kg dibagi 1,62 dikuadratkan, didapatkan hasil 22,1 kg per meter kuadrat ya, Kak. Yang apabila diklasifikasikan menurut Kemenkes, itu termasuk dalam kategori normal. Oke, nah karena tadi kita udah ngebahas tentang IMT, BBI dan cara pengukurannya nih. Berarti kalau bisa aku simpulin ya, Kak Adit ya, bahwa IMT itu adalah manifestasi dari status gizi seseorang, dan kalau berat badan ideal itu adalah target berat badan berdasarkan tinggi badan dan juga jenis kelamin yang optimal bagi kesehatan seseorang. Bener gak, Kak? Betul. Menarik sekali ternyata sahabat sehat semuanya. Pasti nih abis dijelasin dari Kak Aditya tadi, pasti sahabat sehat semua langsung hitung nih IMT-nya berapa, berat badan idealnya berapa. Nah, hasilnya disimpan dulu ya, dan nanti kita akan tahu hasilnya bagaimana. Tapi sebelumnya ngomongin terkait indeks massa tubuh nih ya, Kak Meriska, sekarang ngomongin terkait IMT. Kira-kira kalau hubungan sama PJK, status gizi seseorang yang bagaimana yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, Kak? Oke, jadi untuk status gizi yang seperti apa itu mungkin dijelaskan dari beberapa jurnal atau penelitian ya, Kak Zaidan, gitu, dimana untuk status gizi sendiri itu cenderung yang status gizi berlebih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner ini. Kemudian bagaimana sih gitu ya kelebihan berat badan ini atau obesitas dapat menyebabkan PJK dan kaitannya itu seperti apa. Jadi untuk seseorang yang mempunyai berat badan berlebih itu di dalam tubuhnya terdapat penumpukan lemak, terutama lemak visceral yang berbahaya. Nah, untuk lemak visceral ini biasanya itu terdapat di dalam organ dalam seperti misalnya jantung ataupun paru-paru. Nah, kenapa sih lemak visceral ini berbahaya? Karena si lemak ini dapat menyebabkan peradangan, resistensi insulin, peningkatan tekanan darah tinggi, dan juga kolesterol serta diabetes mellitus tipe 2. Nah, semua hal tadi yang disebutkan itu berkontribusi
berkontribusi semuanya terhadap kejadian PJK. Nah, selain status gizi juga Kak Zaidan dan sahabat sehat semua perlu nih mengetahui lingkar perut gitu, karena lingkar perut sendiri itu merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui resiko penyakit jantung koroner, karena si lingkar perut ini merupakan cerminan atau gambaran lemak visceral yang ada di dalam seseorang. Nah, untuk berapa sih batas normalnya, itu WHO telah menyebutkan bahwa untuk batas normal lingkar perut sendiri untuk perempuan yaitu kurang dari sama dengan 80 cm, dan untuk laki-laki untuk batas normalnya yaitu kurang dari 90 cm. Begitu Kak Zaidan. Oke, makasih banyak nih Kak Meriska. Berarti kesimpulannya status gizi seseorang yang berlebih atau obesitas malah meningkatkan risiko PJK ya Kak ya? Iya betul, jadi untuk status gizi yang berlebih atau orang dengan berat badan berlebih dan juga lingkar perut yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas normalnya itu cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner. Nah, Seperti berarti itu. sahabat saya semuanya perlu hati-hati dicek ya lingkar perutnya ya. Tadi kan udah ngitung BB ideal dan IMT-nya, jadi perlu dicek juga nih lingkar perutnya ya. Oke, sekarang Kak Aditya. Nah, tadi kan udah dijelasin Kak ya gimana lingkar perut, status gizi dan lain-lain. Nah, ada gak sih upaya yang bisa kita lakukan ya untuk bisa mencapai berat badan ideal dan juga status gizi normal, tentunya untuk meminimalisasi resiko peningkatan penyakit jantung koroner? Ada dong Kak, jadi yang perlu kita pahami untuk mendapatkan keseimbangan energi adalah kita harus memastikan apa yang kita konsumsi atau apa yang kita masukkan dalam tubuh kita itu harus sama dengan yang dikeluarkan untuk mempertahankan atau mencapai berat badan ideal. Selain itu, kita juga perlu untuk merubah gaya hidup atau lifestyle Kak, seperti mengatur asupan makan, meningkatkan aktivitas fisik, dan memastikan istirahat dalam waktu yang cukup, karena hal-hal tadi itu sangat berpengaruh terhadap resiko penyakit jantung koroner. Oke, tadi terkait tips untuk mencapai berat badan ideal dan juga status gizi normal dari Kak Aditya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih dari Kak Meriska terkait pola makan Kak, untuk bisa meminimalisasi ya resiko PJK tentunya agar berat badan ideal. Nah, ini ada gak sih Kak tips dari Kak Meriska nih untuk sahabat sehat semuanya? Ya, tentunya ada ya Kak gitu tips untuk bagaimana sih kita mengatur pola makan kita. Mungkin yang pertama, sahabat sehat di rumah bisa memulainya dengan menjaga asupan makan. Gimana sih asupan makan yang baik? Itu tentunya dengan mengikuti anjuran isi piringku, di mana dalam satu piring setiap kali makan itu setengah bagiannya bisa sahabat sehat isi dengan sumber serat seperti sayuran dan juga buah. Kemudian untuk seperempat bagiannya itu sahabat sehat bisa mengisinya dengan sumber karbohidrat ataupun makanan pokok seperti nasi, bihun, kentang, ataupun yang lainnya. Nah, untuk seperempat bagian sisanya itu sahabat sehat bisa mengisinya dengan lauk pauk seperti sumber protein nabati, misalnya tahu, tempe, ataupun kacang-kacangan, dan juga bisa diisi dengan protein hewani seperti ikan, daging, telur, dan juga lainnya gitu. Kemudian untuk tips yang kedua, sahabat sehat di rumah juga perlu membatasi asupan garam, gula, dan juga lemak atau yang bisa kita singkat sebagai GGL. Nah, untuk berapa sih anjuran yang bisa kita konsumsi? Nah, untuk anjuran konsumsi gula yaitu sebanyak 4 sendok makan atau sekitar 40 gram sehari. Sedangkan untuk garam yaitu 1 sendok teh atau 5 gram sehari. Nah, sedangkan yang terakhir untuk anjuran konsumsi lemak yaitu sekitar 5 sendok makan atau 67 gram sehari. Kemudian tips yang selanjutnya, sahabat sehat juga perlu memilih lemak mana yang baik untuk dikonsumsi gitu. Contohnya lemak yang baik untuk dikonsumsi itu seperti asam lemak tak jenuh yang terdapat pada ikan, kemudian alpukat, kacang-kacangan, dan juga sumber asam lemak omega 3 seperti yang terdapat pada ikan tuna, ikan bandeng, ataupun ikan kembung. Nah, selanjutnya sahabat sehat juga perlu memenuhi asupan serat harian yaitu sebanyak 25-30 gram sehari. Nah, asupan serat ini bisa sahabat sehat dapatkan dengan mengonsumsi sekitar 400-500 gram sayuran dan juga buah. Kemudian yang paling penting nih Kak Zaidan, yang terakhir, sahabat sehat juga perlu memenuhi kecukupan cairan atau dengan mengonsumsi air minum yang cukup yaitu sekitar 2-2,5 liter per hari atau sekitar 8-10 gelas. Begitu Kak. Oke, sahabat sehat perlu dicatat ya. Berarti untuk meminimalisasi resiko PJK kita harus makan sesuai dengan isi piringku ya Kak. Bener ya? Banget Kak. Nah, itu perlu dicatat ya sahabat sehat semuanya. Nah, kalau dari Kak Aditya, selain dari tadi mengatur pola makan ya menurut isi piringku, ada lagi gak sih Kak saran atau tips nih untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner?
Ada lagi dong Kak, jadi selain mengatur asupan makan, kita juga perlu melakukan aktivitas fisik yang tepat, teratur, dan terukur sebagai penyeimbang energi yang masuk, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk meminimalkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, aktivitas fisik seperti senam atau berjalan kaki yang dilakukan setiap hari selama 30 menit itu sudah cukup untuk menghindarkan kita dari kejadian aterosklerosis atau pemicu terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, selain itu, dengan melakukan aktivitas fisik yang rutin, kita juga dapat mengendalikan tekanan darah kita, menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan kadar kolesterol yang baik, terus untuk menurunkan stres dan juga untuk meningkatkan aliran darah kita ke jantung. Nah, kalau misal sahabat sehat bingung nih, gimana ya kok rasanya mager banget untuk melakukan aktivitas fisik? Nah, itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti lebih memilih naik tangga daripada naik lift. Terus kalau misal mau ke suatu tempat nih, jaraknya deket, kita bisa tempuh dengan berjalan kaki aja. Atau bisa juga kalau cuman mau di rumah aja, senam aerobik yang kita ikuti dari video yang ada di YouTube dan internet. Dan selanjutnya ya Kak, kita juga harus memastikan istirahat kita cukup setiap harinya. Nah, karena istirahat kurang dari 6 jam per hari itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, dengan memastikan istirahat kita cukup setiap harinya juga, itu berpengaruh nih ternyata terhadap metabolisme mencerna makanan seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Meriska tadi. Nah, karena tingginya asupan makan dalam sehari itu bisa diakibatkan karena singkatnya durasi tidur. Jadi sahabat sehat semua harus memastikan kalau kita udah istirahat 7-8 jam per hari ya untuk memulihkan kembali energi yang sudah kita gunakan dalam sehari. Begitu Kak Zaidan. Oke, makasih banyak nih Kak Aditya. Ternyata banyak banget ya cara untuk kita bisa menghindari atau meminimalisasi resiko PJK atau penyakit jantung koroner ya Kak ya. Nah, gak kerasa waktu kita ngobrol nih udah lumayan banyak ya, udah lama banget karena waktunya juga terbatas ya. Mungkin boleh nih dari Kak Meriska memberikan closing statement sebelum kita tutup nih episode kita kali ini. Oke, jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil ngobrol kita tadi ya Kak, gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat beberapa cara ya Kak untuk dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, cara yang pertama itu kita bisa memulainya dengan mengatur pola makan sesuai dengan isi piringku. Kemudian yang kedua dengan rutin melakukan aktivitas fisik yang tepat, teratur dan juga terukur. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan mempertahankan kecukupan istirahat kita selama 7-8 jam sehari. Nah, hal-hal tadi tentunya diharapkan dapat membantu untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner dan juga mencapai berat badan yang ideal. Oke, thank you buat Kak Meriska dan juga Kak Aditya untuk sharingnya di episode kita kali ini. Semoga sahabat sehat semuanya bisa mengimplementasikan ya apa yang udah kita obrolin di episode kita kali ini tentunya dengan enjoy. Karena untuk melakukan dan memulai perubahan pola hidup sehat tentunya nggak perlu buru-buru ya Kak? Iya, benar banget Kak. Oke, jadi untuk sahabat sehat semuanya jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video kita kali ini dan tentunya channel ini sehat. Dan nantikan video kita berikutnya. Stay healthy and happy. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.